Oke. Oke, selamat malam teman-teman. Gimana nih kabarnya nih? Sudah lama ya nggak apa itu? Sudah lama nggak presentasi sampai. Sudah lama nggak diskusi nih terkait tugas madis ini. Sebelum mulai mungkin kita perkenalan dulu ya. Untuk yang pertama dari saya dulu, perkenalkan nama saya Kristianus Yoga Ebisono dengan NIM 2124 1010 1005 dari kelas Matematika Diskrit kelas A. Saya Cynthia Dewi Puspitasari, NIM 2124 10 10 10 17. Saya Aulia Rizka, NIM 2124 10 10 1001. Saya Sufia Mahdania dengan NIM 2124 10 10 18. Saya Isnaini dengan NIM 2124 1010 1008. Oke, mungkin ini ada perkenalan ya. Mungkin kita bisa langsung aja ke pembahasannya. Jadi untuk diskusi kita pada malam ini nih kita akan mendiskusikan ada dua tema ya, yaitu relasi berulang dalam bahasa pemrograman dan juga aplikasi matematika diskrit untuk BASDA, untuk DBMS gitu ya. Jadi mungkin langsung aja, dan ini kebetulan sebelum kita mulai presentasi aku juga sudah searching ya, bahwa kalau di relasi berulang dalam bahasa pemrograman ini ada kaitannya dengan rekursif ya, di mana rekursif itu berarti kan dia memanggil dirinya sendiri ya, ada sebuah fungsi di mana fungsi itu memanggil dirinya sendiri di dalam programnya. Nah, kalau misalkan dia memanggil dirinya sendiri, biasanya ada parameternya gitu ya. Nah, biasanya itu dia bakal membentuk sebuah perulangan. Perulangannya itu bersifat infinite loop. Dia tidak akan berhenti sampai ada program yang memberhentikan dia. Contohnya kalau kita ingat while loop itu kan kita bisa buat infinite loop-nya pakai while true ya. Nah, untuk memberhentikan while true-nya kan kita bisa pakai break pada kondisi tertentu. Nah, kalau rekursif ini beda. Kalau rekursif ini kita tidak menggunakan break ya, karena pada dasarnya kita nggak memberikan sintak perulangan di dalam fungsinya, tapi kita langsung panggil aja tuh fungsinya, tapi yang dirubah itu adalah parameternya. Nah, berarti kalau misalkan menggunakan rekursif itu cara memberhentikannya atau cara break-nya itu kita bisa menggunakan yang namanya base case. Jadi jika fungsi tersebut dengan parameter tertentu itu sudah mencapai ketentuan yang sudah dibuat di dalam base case, maka kita berhentikan tuh rekursifnya. Jadi mungkin secara kasar itu dulu ya untuk overview dari rekursifnya. Dan juga untuk bahasa pemrograman ini aku juga sudah nyoba-nyoba ya untuk bahasa pemrogramannya sendiri. Ini saya ada sebuah program rekursif, implementasinya itu di Labirin. Mungkin kita pernah ya ngelihat game atau mungkin misalkan di buku gitu ya, ada kayak permainan labirin gitu ya, di mana disediakan jalur kosong yang bisa dilewati dan juga dinding-dindingnya. Nah, mungkin nanti kita bakal ditaruh di posisi mana dan kita harus menuju ke titik mana. Nah, itu kita bisa mengaplikasikannya di dalam bahasa pemrograman dan kita bisa menggunakan implementasi rekursif itu sendiri. Ya, jadi di sini ini codingan yang saya buat, dan untuk representasi dari rekursifnya itu dari sini. Nah, ini fungsi ke bawah. Bentar ya, saya tutup dulu. Nah, ini yang saya jadikan sebagai rekursifnya. Di sini saya membuat sebuah algoritma ya, mesh solvers-nya, di mana dia menyimpan parameter yaitu petanya, terus posisi sekarang, posisi yang ditempati sekarang, dan juga posisi finish-nya. Nah, nanti rekursifnya itu ketika pada saat pengecekan jalur itu dia menemukan jalur yang kosong atau jalur yang bisa dilewati, maka untuk merubah parameternya itu kita bisa langsung rubah di ini ya, di fungsinya. Lalu nanti kalau di pohon rekursifnya misalkan nih ya, kuren Y sama kuren X-nya ini ntar ya 0,4 gitu ya. Nah, maka nanti dia akan ngecek nih posisi startnya, baik itu di bagian kiri, kanan, atas, bawah, itu dia cek dulu untuk
jalannya apakah ada yang bernilai 0. Kalau misalkan jalannya ada yang bernilai 0, maka nanti kurangi titiknya supaya dia berpindah. Bisa dikurang, bisa tambah ya, tergantung posisi mana yang kita mau tuju. Misalkan di posisi X, maka kita bisa menambahkan atau mengurangi di kuren X-nya. Kalau kita mau berpindah melalui sumbu Y, berarti kita bisa operasi matematikanya di kuren Y-nya. Jadi nanti ini yang bakal berkurang. Nah, base case-nya di mana? Base case-nya ada di bawah. Ketika kuren X dan kuren Y-nya ini sama nilainya dengan finish-nya, maka dia berhenti. Dia tidak akan melakukan perulangan. Jadi mungkin secara garis besarnya seperti itu untuk program mesh-nya. Mungkin langsung kita tunjukkan ke programnya. Jadi seperti ini ya. Bentar, saya coba eksekusi lagi. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan kita lihat di terminal, nah ini tuh apa? Ini petanya, peta mesh di konsolnya, dan ini posisi startnya, posisi endingnya seperti ini. Nah, berarti kalau misalkan kita sudah tahu ya 1,1, maka kemungkinan posisinya kita sekarang awalnya tuh di sini. Nah, di dalam program rekursifnya itu kita ngecek dari atas dulu ke kanan, ke bawah, ke kiri. Kalau semisal pada saat dia ngecek, oh ternyata di atas ini nilainya 1, bukan 0, maka dia pindah fungsi. Jadi dia ngecek lagi di jalur lain. Misalkan dia ngecek kanan gitu ya. Oh ternyata ngecek kanan nih kosong nih nilainya, berarti dia akhirnya berpindah ke kanan, berpindah ke sini. Lalu jalankan rekursifnya lagi, dia ngecek lagi sesuai dengan codingannya. Kalau misalkan kita mau ngeceknya berlawanan jarum jam, ya bisa, mau searah jarum jam juga bisa. Nanti pastinya outputnya berbeda, tapi secara keseluruhan dia bakal mencari jalur sampai posisinya sama dengan posisi akhirnya. Ketika posisi akhirnya sudah sama, maka mungkin kita bisa tandai dengan warna ya, warna hijau seperti itu. Kalau semisal dia apa ya? Kalau semisal dia buntu di sini ya, ke sini nggak bisa, ke sini nggak bisa, ke sini nggak bisa, dan ke sini sudah ada nilai 2 anggapannya ya, nilai lain gitu. Akhirnya dia kembali kan mau nggak mau, maka dia akan kembali ke sini, lalu dia ngecek lagi di sini. Makanya ini ada warna merah di sini ya. Berarti itu menandakan bahwa jalannya buntu. Mungkin dari aku itu aja sih untuk implementasi relasi berulang di dalam bahasa pemrograman. Mungkin ada tambahan? Oke, Kak, udah cukup jelas ya dari penjelasanmu tadi. Nah, ini Oke. mau langsung ke nomor selanjutnya, Kak? Boleh. Siap. Oke. Tadi Kak, sebelum lanjut, mungkin Cesar bisa perkenalan dulu ya. Tadi suaranya ketumpuk. Oh ya, mohon maaf ada kendala jaringan jadi tidak tahu. Jadi perkenalkan, nama saya Cesar Mutiara Ridani dengan NIM 2124 10 10 19. Jadi mungkin bisa dilanjut untuk diskusi dan penjelasannya. Oke, nah tadi udah dijelasin ada 2 hal dari pembahasan kali ini. Yang pertama udah dijelasin yoga, dan yang kedua ini ada implementasi konsep relasi berulang pada basis data. Nah, karena kita pada mata kuliah sistem basis datanya menggunakan PostgreSQL, jadi biar lebih mudah bahasa yang kita pakai SQL ya teman-teman. Nah, di sini, jadi bahasa query itu bahasa untuk meminta informasi dari basis data. Jadi nanti kita akan, misal ada studi kasus, kita akan membuat query-nya untuk meminta informasi dari basis data. Informasinya berupa apa? Informasinya itu bisa berupa tabel-tabel, misal yang diminta tabel ID pekerja, tabel nama lengkap, alamat, dan lain sebagainya. Nah, di sini pada aljabar relasional itu operasi terhadap relasi di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru dan termasuk kategori prosedural. Jadi, semua operasi dalam SQL itu akan menghasilkan relasi baru. Sebenarnya ada 5 operasi dasar dalam aljabar relasional. Ada 6, mohon maaf, ada 6, ada selection, projection, Cartesian, union, set, sama rename. Sementara turunannya ada 5. Ada set intersection, theta join, natural join, outer join, sama division. Nah, semua operasi tersebut jika dijalankan itu akan menghasilkan relasi baru. Jadi,
bahasa tersebut merupakan aljabar rasional dikarenakan bahasa itu berdasar sejumlah operator yang beroperasi pada relasi ke relasi. Jadi relasinya itu dari tabel ke tabel gitu. Nantinya itu bisa di outputnya akan ditampilkan di outputnya. Oke, mungkin langsung aja ya kita ke studi kasusnya. Untuk share screen. Nah, di sini pakai database Nortin, teman-teman. Jadi, untuk perintahnya ada studi kasus, tampilkan ID pekerja, nama lengkap bawahan, serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan, yang memiliki gelar Mister dan berasal dari London. Nah, ini semuanya, sebelum itu kita lihat dulu untuk ERD-nya ya. Untuk ERD itu tampilannya seperti ini. Nah, di sini tuh ada tampilan ERD. Teman-teman, nah ini di sini yang akan kita pakai itu yang tabel employee. Jadi bisa dilihat di sini tabel employee itu relasionalnya itu dari dirinya ke dirinya sendiri. Jadi rekursifnya di sana. Nantinya biasanya jadi employee ini itu tabel employee akan dijoinkan dengan dirinya sendiri. Nah, biasanya kan kalau misal join itu butuh primary key dari tabel asal dan foreign key dari tabel tujuan. Tapi karena di sini dia dijoinkan dengan dirinya sendiri, jadi si primary key dari employees, yaitu employee ID ini memiliki peran ganda. Itu dia bisa menjadi primary key dan juga bisa sekaligus menjadi foreign key-nya. Nantinya itu akan memakai reports to untuk implementasi ke query-nya. Jadi nanti kita memakai tabel employee ini, employee. Nah, di sini itu disuruh menampilkan employee ID, kemudian nama lengkap itu gabungan dari last name dan first name, dengan syarat dia title of courtesy-nya itu Mister, dan city-nya, kotanya itu berasal dari London. Nah, kurang lebih seperti itu. Balik lagi ke itunya. Ke Postgres. Nah, di sini untuk implementasi ke query-nya kita bisa menggunakan select. Nah, karena kan sebenarnya untuk menjoinkan suatu tabel itu kita perlu buat alias ya, alias dari tabel tersebut. Karena di sini tabelnya cuma satu, maka aliasnya kita bisa pakai E1 sama E2 gitu. Nah, untuk select-nya kita disuruh menampilkan ID pekerja, jadi employee ID dari tabel E1. Kemudian nama lengkap bawahan dan nama lengkap pimpinan. Nama lengkap tadi diambil dari first name dan last name. Jadi dari tabel E1 di sini itu akan dijadikan sebagai pimpinan. Nah, pimpinannya ini memiliki nama lengkap dari first name dan last name. Caranya dengan digabungkan seperti ini, menggunakan spasi. Kemudian untuk bawahannya sama, jadi first name dan last name digabungkan dengan spasi. Bedanya dia diambil dari tabel employee 2, jadi bukan employee 1. Kemudian from employees E1, full outer join employees E2. Nah, di sini kita pakai join di sini untuk menggabungkan antara tabel employees E1 dengan tabel employees E2. Kenapa full outer join? Kenapa nggak pakai left join atau right join? Itu karena perintahnya itu di sini pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi contoh ya, semisal pimpinan itu kita aliaskan, kita imajinasikan pimpinan itu tabelnya di kiri, kemudian bawahan tabelnya di kanan. Nah, kalau semisal untuk menampilkan data yang tidak memiliki, misal tabel kiri ya, tidak memiliki pasangan di tabel kanan, maka kita bisa menggunakan left join. Begitu sebaliknya. Tapi karena di sini
bisa ada kemungkinan tabel kolom yang kiri tidak memiliki pasangan di kolom kanan, dan kolom kanan tidak memiliki pasangan di kolom kiri, maka digunakan full outer join. Gitu. Di sini, nah untuk menggabungkannya itu menggunakan primary key dari si tabel employee, yaitu employee ID. Nah, untuk foreign key-nya ini bisa menggunakan reports to, karena tadi ya, karena si employee ID itu dia berperan ganda sebagai primary key dan juga foreign key-nya. Nah, syaratnya di sini, where title of courtesy Mr. dan N city-nya London. Nah, di sini itu untuk aljabar relasionalnya itu sebenarnya masuk ke yang tadi turunan. Yang turunan itu kan ada intersection namanya ya. Nah, intersection itu kalau semisal kita implementasikan di SQL ini itu menggunakan N. Jadi dia akan datanya itu akan ngambil dulu dari si ini employee dari yang diminta, kemudian dicari nih di filter mana yang sesuai dengan kondisi yang diminta gitu. Kondisinya itu berupa tadi yang bergelar Mister dan berasal dari London. Nah, mungkin perlu ditampilkan dulu ya tabel employee itu full-nya kayak apa. Nah, ini jadi tabel employee itu sebenarnya terdiri dari banyak data. Ada employee ID, last name, title of courtesy, birth date, sampai di sini notes. Tapi dengan query yang kita udah buat itu akan difilter dari semua tabel. Nah, jadi di sini ditampilkan employee ID-nya, kemudian pimpinannya siapa, pimpinan, kemudian ini pimpinan berupa nama lengkap ya, jadi first name-nya Stephen, kemudian last name-nya Buchanan, itu digabung dengan spasi, sama juga dengan bawahan, bawahan ini ada Michael Suyama. Nah, ini nama-nama di sini itu dia bergelar Mister, dan city-nya dari London. Nah, kalau misal mau ngecek, mungkin kita cek aja, bisa dicek kok ini sebenarnya. Satu gitu. Bentar. Nah, misal kita tampilkan buat ngecek apakah benar nama-nama itu bergelar Mister dan dari London. Nah, di sini ya, nah semuanya nama-nama ini tuh punya gelar Mister dan city-nya London. Jadi udah ke filter gitu. Nah, fungsi full outer join-nya di sini si Michael Suyama ini nggak jadi. Jadi nah, ya seperti itu. Jadi ini dari sini tuh difilter gitu, udah sesuai. Nah, di sini tuh relasinya sebenarnya antara employee ID dan pimpinan itu berelasi. Kemudian dan bawahan, title of courtesy dan city itu semuanya berelasi. Dan kemudian untuk berulangnya itu kan di sini ada 5 baris. Nah, antara baris 1, baris 2 dan baris 3 itu kan dia relasinya itu berulang gitu antara baris 1 ke baris 2. Oleh karena itu, di sini untuk studi kasus ini sudah sesuai menggunakan aljabar relasional gitu, teman-teman. Udah. Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman? Sangat untuk relasi di dalam database-nya. Oke, mungkin udah cukup ya. Oke, kalau udah cukup, kita udahin aja diskusi kali ini. Terima kasih karena telah menyempatkan hadir. Dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga